Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Aji Saka dan asal-usul Honocoroko. Pada zaman dahulu, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan ketakutan, yaitu sang Prabu gemar memakan daging manusia. Tidak ada yang berani menolak keinginannya. Setiap hari, Patih Jukul harus sibuk mencari korban manusia yang dipersembahkan untuk sang Prabu. Hingga rakyat Medang Kamulan berbondong-bondong mengungsi ke daerah lain dan untuk menyelamatkan diri. Kabar tentang kekejaman seorang Prabu Dewata Cengkar sampai juga ke sebuah desa bernama Desa Medang Kawit. Di sana tinggallah seorang pemuda sakti dan gagah berani bernama Aji Saka. Ia tidak tega mendengar rakyat Medang Kamulan menjadi korban kebiadaban sang Prabu. Akhirnya, ditemani Dora dan Sembada, dua pengawal setianya, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan. Sebelum tiba di Medang Kamulan, mereka singgah di sebuah pegunungan bernama Pegunungan Kendeng. Di sana, Aji Saka berkata kepada Sembada, "Wahai Sembada, besok aku akan pergi ke Medang Kamulan. Kutitipkan keris ini kepadamu. Jangan berikan kepada siapapun keris ini sebelum aku yang datang mengambilnya sendiri." Keesok harinya, Aji Saka pun melanjutkan perjalanan ke Medang Kamulan seorang diri. Setibanya di sana, ia mendengar kabar bahwa Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jukul tidak berhasil mendapatkan persembahan untuknya. Mendengar hal itu, Aji Saka pun pergi menemui Patih Jukul. "Patih, bawalah aku bersamamu menemui Prabu Dewata Cengkar," ucap Aji Saka. "Apa aku tidak salah dengar? Semua orang lari terbirit-birit jika mereka diminta untuk menjadi korban sang Prabu. Tapi kau justru malah menyerahkan dirimu untuk dijadikan korban," ucap Patih Jukul heran. "Kau tak salah dengar, Patih. Aku bermaksud menghentikan kezaliman di desa ini," ucap Aji Saka. Akhirnya, pergilah mereka berdua ke istana menghadap Prabu Dewata Cengkar. "Maaf Baginda, sebelum hamba mati dan menjadi korban, izinkan hamba meminta sesuatu," pinta Aji Saka kepada Prabu Dewata Cengkar. Dengan suaranya yang menggelegar, Prabu Dewata Cengkar pun berkata, "Cepat katakan, apa keinginanmu? Aku akan mewujudkan keinginanmu karena aku sudah sangat-sangat lapar." Kemudian Aji Saka pun berkata, "Aku ingin mendapatkan imbalan tanah seluas sorban yang aku pakai ini." "Hahaha, itukah keinginanmu? Baiklah, sekarang coba kau rentangkan sorbanmu itu ke tanah. Aku pasti akan mengabulkannya," ucap Prabu Dewata Cengkar. Sorban yang Aji Saka kenakan pun digelar. Namun, semua orang pun tidak menduga sorban itu sangatlah panjang. Luasnya melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Ketika digelar, sorban itu membentang dari istana ke perkampungan warga, ke hutan, ke gunung, bahkan sampai ke lembah Nagerai. Semua yang menyaksikan hal itu pun tercengang. Mereka tidak menduga bahwa sorban yang dikenakan Aji Saka sangatlah panjang dan lebar. Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui, Prabu Dewata Cengkar harus memenuhi janjinya. Itu berarti bahwa wilayah Medang Kamulan menjadi milik Aji Saka. Mengetahui hal itu,
Prabu Dewata Cengkar marah bukan kepalang. Namun dengan kesaktian Ajisaka, Prabu Dewata Cengkar berhasil diatasi. Sorban Ajisaka yang membentang itu tiba-tiba saja melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangatlah kuat, hingga membuat tubuh sang Prabu yang besar bagaikan raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian tubuh sang Prabu dilempar ke dalam laut selatan yang berombak besar. Dengan sekejap, tubuh sang Prabu hilang di telan ombak yang ganas. Prabu Dewata Cengkar akhirnya mati di tangan Ajisaka. Kemudian kezaliman Prabu Dewata Cengkar berakhir. Mendengar kematian sang raja, rakyat Medangamulan bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka makan daging manusia. Ajisaka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medangkamulan. Ia menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medangkamulan pun mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahannya. Suatu hari, Ajisaka teringat akan kerisnya. Ia pun meminta bantuan Dora untuk mengambil keris yang berada di tangan Sembada. Dora, tolong kau ambilkan kerisku yang berada di tangan Sembada. Baik Baginda, akan aku laksanakan, ucap Dora. Dora pun pergi ke pegunungan Kendeng menemui Sembada. Setibanya di Kendeng, Dora langsung melepas rindu kepada sahabatnya. Keduanya akhirnya berbincang-bincang sejenak dan saling menanyakan kabar. Setelah itu, Dora menyampaikan pesan Ajisaka untuk mengambil keris pusakanya. Mendengar hal itu, Sembada menolak dengan tegas permintaan Dora. Sembada teringat akan pesan yang pernah disampaikan Ajisaka kepadanya, yaitu jangan memberikan keris pusaka itu kepada siapapun karena Ajisaka sendiri yang akan mengambilnya. Maaf Sembada, tapi aku benar-benar diminta Ajisaka untuk mengambil keris miliknya. Aku harus melaksanakan amanat yang diberikannya kepadaku, ucap Dora. Maafkan aku juga Dora, bukan aku tidak percaya padamu, tapi aku hanya sekedar menjalankan amanat dari Ajisaka yang disampaikan kepadaku untuk tidak memberikan keris itu kepada orang lain, ucap Sembada. Akhirnya, dengan berat hati mereka bertarung untuk melaksanakan amanat yang telah diembannya. Dora diminta untuk mengambil keris pusaka, sedangkan Sembada diminta untuk tetap menjaga keris pusaka itu sampai Ajisaka sendiri yang mengambilnya. Di tempat lain, Ajisaka sedang menunggu kedatangan Dora. Seharusnya Dora sudah tiba di sini menemuiku. Tapi kenapa ia belum datang juga ya? Tanya Ajisaka dalam hati. Ajisaka pun kemudian menyusul Dora ke pegunungan Kendeng. Setibanya di sana, betapa terkejutnya ia melihat dua orang kepercayaannya mati tergeletak bersimbah darah. Rupanya mereka bertarung sampai mati demi memegang amanat yang telah mereka emban. Ajisaka baru teringat akan pesan yang ia sampaikan kepada Sembada untuk tidak memberikan keris itu kepada siapapun. Kemudian ia merasa bersalah kepada keduanya. Untuk mengabadikan kesetiaan keduanya, Ajisaka menulis huruf-huruf di sebuah batu yang kemudian dikenal dengan nama Carakan. Susunan huruf-huruf Jawa itu adalah Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo, yang artinya Hono Coroko berarti ada utusan, Doto Sowolo berarti Podo bertengkar, Podo Joyonyo sama saktinya, dan Mogo Bodongo mati bersama. Itulah peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Ajisaka untuk mengenang abdinya yang mati dalam menjalankan tugas yang diembannya. Nah, itu dia cerita dari seorang Ajisaka.
Kemudian, pesan moral yang dapat diambil dari kisah Aji Saka yaitu menjalankan amanah yang telah diberikan kepada orang lain kepada kita adalah sebuah keharusan. Sebab, kepercayaan tidak dapat diganti dengan membayar apapun. Orang yang memegang amanah dan kepercayaan yang diberikan patut mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya. Itulah tadi kisah Aji Saka dan asal-usul aksara Jawa Hanacaraka. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan semoga menghibur. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.